Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang dicintai Yesus, kasih Allah kepada kita tak pernah memandang kelemahan-kelemahan kita. Minggu keempat Pekan Prapaskah ini, satu hal yang sangat menyolok adalah bahwa Injil yang dibacakan bersumber dari Injil Yohanes. Berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya, kita merenungkan peristiwa-peristiwa tertentu dalam hidup Yesus yang membantu kita untuk mengisi masa Prapaskah. Tetapi Injil Yohanes adalah suatu Injil yang mengedepankan relasi mendalam antara Yesus dan Bapanya. Relasi manakah menimbulkan berbagai macam penafsiran, bahkan penolakan. Injil Yohanes bertujuan untuk mengedepankan dan mengungkapkan misteri Allah yang terdalam. Misteri yang telah dimulai sejak awal penciptaan, di mana segala sesuatu ada dalam Yesus, dan satu Paulus melukiskannya dengan bagus, di mana Yesus dan Bapanya, Yesus sendiri telah berada sejak awal mula, sejak dunia diciptakan, sejak adanya waktu, Yesus telah tercipta dan kita diciptakan di dalamnya. Injil pada hari ini menyajikan kontroversi antara kaum Yahudi dan Yesus, yang diwakili oleh para Farisi dan ahli Taurat, yang menemukan Yesus telah bersalah menyamakan dirinya dengan Bapanya sendiri. Suatu bentuk dosa yang bukan saja tidak diampuni, tetapi suatu dosa yang melawan akhlak dan martabat Allah sendiri. Tetapi para ahli kitab suci mau menampilkan bahwa kata-kata Yesus itu bukan saja kata-kata dari dia, tapi juga menjadi bahan perdebatan yang mengungkapkan identitas Yesus yang sebenarnya. Yohanes menampilkan Yesus sebagai yang selalu menyatu dengan Bapanya. Sebagaimana Yesus katakan dalam Injilnya pada hari ini, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Aku pun bekerja juga. Pekerjaan mana tetap dilaksanakan oleh Yesus, dan Yesus mengundang kita untuk bekerja dalam karya keselamatannya. Pekerjaan ini dilakukan pertama-tama oleh Allah sendiri yang setia, walaupun manusia tidak setia. Dan Yesaya mengungkapkan kesetiaan Allah itu dengan sangat indah dalam relasi seorang ibu dan anaknya. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dan Yesaya melukiskan dengan bagus relasi ini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Kesetiaan Tuhan terhadap manusia lebih daripada kemampuan manusia untuk memahami apa kesetiaan itu. Karena Tuhan telah memilih manusia sejak awal lewat Yesus Kristus sendiri. Dan Yesuslah yang telah mengawali karya penebusan itu. Lalu apa yang bisa kita renungkan dalam masa Prapaskah ini? Mengenai hubungan dan identitas Yesus yang ada dalam Bapanya, yang melanjutkan karya Bapanya, dan sekaligus juga melengkapi karya Bapanya di dunia ini. Yesus mau mengajak kita untuk senantiasa mengedepankan cinta dan kesetiaan. Pertama-tama menyadari bahwa kelemahan kita tidak ada apa-apanya di mata Tuhan yang setia dan mencintai. Hal yang kedua, pengalaman cinta Tuhan yang tak berkesudahan ini dalam diri Yesus dan tetap dilanjutkan oleh Yesus perlu kita alami, perlu kita kenal, perlu kita imani, dan perlu kita hidupi dalam hidup kita. Dan disitulah identitas kita yang sebenarnya. Kalau Yesus dan Bapa adalah satu, dan karya Yesus adalah karya Bapa, maka kita pun dalam persatuan dengan Yesus akan sungguh-sungguh memanifestasikan karya Bapa itu. Dan disinilah identitas kita sebagai orang Kristen.
Emeritus Paus Benedictus ke-16 dalam ensikliknya yang pertama, Deus Caritas Est, menggarisbawahi dengan bagus apa itu identitas seorang Kristen. Identitas kita tidak ditentukan oleh karya-karya yang unggul, ajaran-ajaran moralitas yang mulia, tetapi identitas kita ditentukan oleh relasi kita dengan seorang Allah yang hidup, Allah yang mencintai. Semoga pada hari ini kita dilindungi oleh Yesus, dibimbingnya untuk senantiasa menyadari kasih dan kesetiaan serta cinta Allah. Dan semoga kita dibimbing dan diberkati olehnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.